Alhamdulillah, alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu hudan lil 'alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak tanpa memilih, bagi orang yang taat maupun durhaka, orang yang selalu bersyukur maupun orang yang kufur. Semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesehatan, kesempatan, masa lapang waktu, harta dan jabatan. Semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kenikmatan ini akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Segala fasilitas yang diberikan Allah kepada kita semua agar manusia ini mudah berusaha, bekerja, mencari nafkah, memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, agar manusia ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dan taslim marilah kita persembahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau penuh dengan pengorbanan, sabar, lapar, tetesan darah, keringat untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hari ini agama ada dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan segala bentuk selawat kepada beliau yang hari-hari kita hadiahkan, segala sunnah beliau yang hari-hari kita buat, baik sunnah yang terkecil maupun sunnah yang terbesar, kita digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi daripada larangan-larangan dalam bentuk segala aspek kehidupan kita, memenuhi dalam kesadaran dan kesabaran dalam setiap amal semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun judul khutbah pada kesempatan yang mulia ini, kematian awal dari kehidupan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dunia ini ibarat sebagai ladang tempat untuk bertanam buat modal kehidupan akhirat. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia tidak main-main dan dibiarkan begitu saja. Dia menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Untuk itu Dia memberikan kepada manusia berbagai kenikmatan, menunjukkan siang, malam, daratan dan lautan kepada manusia agar dijadikan sebagai sarana untuk berbakti, taat dan beribadah kepadanya. Dia mengutus Rasulullah dan menurunkan kitabnya untuk menjelaskan kepada manusia yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan yang bermanfaat. Oleh sebab itu, bersiap dan berbekallah buat kehidupan ke depan, beramal di dunia dan meraihlah pahala di akhirat. Seorang sahabat Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu, berkata, dunia terus pergi meninggalkan kita, sedang akhirat pasti ada di depan kita. Masing-masing terisi penghuni, maka jadilah kamu sebagai orang-orang yang hidup demi akhirat. Janganlah kamu sebagai hamba dunia. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah untuk berkarya, beramal, bukan saatnya perhitungan yang hisab. Sedang hari esok, hari akhirat adalah hari ditegakkannya penghisapan dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala taghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Quran surah Fatir ayat 5. Allah Subhanahu wa taala memanggil dan mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dijanjikan kepada kita akan datang hari kebangkitan, penghisapan dan pembalasan atas amal-amal kita dengan imbalan pahala surga dan hukuman azab neraka. Itu pasti dan akan terjadi. Dia juga mengingatkan akan dua fitnah besar yang menghadang dan menghalang-halangi manusia dari berbekal pada hari yang telah dijanjikan, yaitu fitnah dunia dan syaitan. Betapa banyak peringatan yang telah disampaikan lewat kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW akan bahaya tipu daya dunia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuktikan begitu cepat lenyap dan rusaknya dunia kiranya cukup sebagai pelajaran dan peringatan keras bagi mereka yang merenung dan berpikir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, secara jatiniahnya, pada hakikatnya dunia ini tidaklah tercela. Ia merupakan ladang tempat bertanam. Ada kalanya mengantarkan manusia pada surga atau sebaliknya pada neraka. Tergantung apa yang ditanam dan diperbuat di dunia. Tetapi yang tercela adalah kesibukan dan konsentrasi manusia pada nafsu syahwat, kelalaian dan berpalingnya dari Allah dan negeri akhirat. Dunia ini
sesungguhnya merupakan sarana untuk membangun kehidupan akhirat. Disinilah tempat berbekal untuk hari esok ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu salahi hadhihi ummati yakinul wadhur wa awwalu fasadihal bukhlu wal afah." Awal mula dari kebangkitan umat ini yakin kepada Allah dan zuhud terhadap dunia. Dan awal dari kerusakan umat ini adalah kikir dan panjang angan-angan. Hadis riwayat dari hati. Pada hakikatnya kebakhiran timbul karena panjang angan-angan. Panjang angan-angan terjadi karena seseorang memikirkan rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang adalah mengumpulkan harta. Jika manusia selalu ingat mati dan berpikir bahwa kematian dapat datang dengan tiba-tiba, maka ia tidak akan memikirkan rencana jangka panjang dan perlu mengumpulkan harta yang banyak. Jika ia selalu mengingat mati, maka yang selalu dipikirkannya adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengingat kematian itu memiliki pengaruh besar dalam menyadarkan jiwa dari kelalaian. Kematian merupakan pelajaran terbesar. Seorang ahli zuhud ditanya, apakah pelajaran yang paling berpengaruh? Dia menjawab, melihat tempat orang-orang yang mati. Ahli zuhud yang lain mengatakan, orang yang tidak berhenti dari kemaksiatan dengan nasihat Al-Quran dan kematian, seandainya gunung-gunung bertabrakan di hadapannya, dia juga tidak akan berhenti. Sungguh ziarah kubur, menyaksikan jenazah, melihat orang yang sekarang, merenungkan sakaratul maut, merenungkan wajah mayit setelah matinya, akan menekan jiwa dari berbagai kesenangannya serta akan mengusir kegembiraan hati. Orang yang mempersiapkan diri menghadapi kematian, dia akan beramal dengan sungguh-sungguh dan memperpendek angan-angan. Al-Ubaidi berkata, aku melihat Abu Ishaq rahimahullah di waktu hidupnya selalu mengeluarkan secari kertas dan membacanya. Ketika dia telah wafat, aku melihat kertas tersebut ternyata tertulis padanya, perbaguslah amalanmu, sungguh ajalmu telah dekat. Perbaguslah amalanmu, sungguh ajalmu telah dekat. Saudara-saudaraku, sesungguhnya orang yang hidup dengan tetap mewaspadai akhir kehidupannya, dia akan menjalani kehidupan dengan terus mempersiapkan diri, sehingga ketika kematian menjelang, dia tidak menyesal, atau kalaupun menyesal, tapi tidak terlalu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was shahadah. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Quran surat Jumu'ah ayat 8. Ya, kematian itu pasti akan menemui kamu
Di mana saja kamu berada, kamu akan mati. Wahai orang-orang yang kuat, wahai orang-orang kuat dan muda usia, wahai orang-orang cerdas dan jenius, wahai pemimpin, wahai pembesar, wahai orang fakir dan rakyat jelata, semua orang yang menangis karena kematian orang yang dicintainya, dia juga akan membuat orang lain menangis ketika dia mati. Semua membawa berita kematian, dia juga akan diberitakan kematiannya. Semua harta simpanan akan binasa. Semua yang disebut-sebut akan dilupakan. Tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang yang merasa tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi. Ketahuilah, semoga Allah menjagamu. Orang yang hidup pasti akan mati, dan orang yang mati akan hilang dari kehidupannya. Dan semua yang akan datang pasti akan tiba waktunya. Kehidupan yang hakiki akan mulai setelah kematian. Persiapkanlah segala sesuatu untuk betul menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya. Amal kebaikan itulah bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah kesempatan pada yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga dalam kehidupan kita, gerak langkah kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi irhamhum wa anta